Baiklah, perkenalkan nama saya Sultan Sarap. Saya berasal dari Perpustakaan Ilmu Informasi A, NIM saya 18234087. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bibliografi Minangkabau. Yang pertama itu sejarah Minangkabau. Kata Minang mengandung banyak makna atau pengertian. Kata tersebut tidak hanya merujuk pada nama desa terletak di Kecamatan Sungayana, Kabupaten Datar, Sumatera Barat, tapi juga merujuk pada etika suatu suku, bahasa, dan budaya. Nama Minangkabau sendiri berasal dari kata menang dan kabau, yang berarti kerbau. Nama itu diketahui dari sejarah yang ditulis dalam Tambo. Kisahnya berawal pada saat kerajaan Paguruyang yang dipimpin Raja Aditya Warman akan ditaklukkan oleh pasukan Majapahit. Untuk mencegah pertempuran, penasihat raja mengusulkan adu kerbau sebagai pengganti peperangan. Jika kerbau dari pihak kerajaan yang kalah, maka akan diserahkan pada pasukan Majapahit, diminta untuk kembali ke Jawa. Akhirnya usulan tersebut juga disetujui oleh pasukan Majapahit. Yang kedua itu aspek budaya Minangkabau. Adat istiadat Minangkabau sangat luas, yang diartikan dengan sistem kekeluargaan melekat dengan garis keturunan, yaitu garis keturunan dari ibu atau matrilineal. Budaya Minangkabau dan sekaligus merupakan tradisi lama. Menurut Winstein, sejak abad X-Event sudah terdapat kelompok-kelompok masyarakat Minangkabau dan sekaligus Melayu di Indonesia dari dahulu. Orang Minang. Selanjutnya itu tentang sistem bahasa. Masyarakat Minangkabau menggunakan suatu bahasa yang sama, yang mereka sebut dengan bahasa Minang, sebuah bahasa yang erat hubungan dengan bahasa Melayu. Menurut penelitian ilmu bahasa Minangkabau merupakan suatu bahasa tersendiri, tapi bisa juga dianggap sebagai sebuah dialek atau bahasa Melayu. Kata-kata dalam bahasa Melayu ini umumnya dapat diwariskan kesamaannya di dalam bahasa Minang dan mengubah bunyi-bunyi tertentu saja. Selanjutnya yaitu sistem pencarian. Mata pencarian masyarakat Minangkabau sebagian besar menjadi petani. Bagi yang tinggal di tepi laut, biasanya mereka sebagai profesi sebagai nelayan. Sedangkan di kota biasanya mereka lebih memilih untuk menjadi pedagang. Selanjutnya itu sistem organisasi sosial dan masyarakat Minangkabau. Sistem organisasi sosial dan masyarakat Minangkabau berdasarkan garis keturunan ibu. Seseorang termasuk keluarga ibunya, bukan keluarga yang termasuk kecil. Yang bagian terkecil itu disebut dengan parut. Dalam sebagian masyarakat ada kesatuan kampung yang memisahkan dengan satu laginya sebagai kesatuan kampung. Dari ketiga macam kesatuan ini pari merupakan kesatuan yang bersifat analogis. Selanjutnya yaitu sistem pencarian. Mata pencarian masyarakat Minangkabau sebagian besar menjadi petani. Bagi yang tinggal di tepi laut, biasanya mereka sebagai profesi sebagai nelayan. Sedangkan di kota biasanya mereka lebih memilih untuk menjadi pedagang. Selanjutnya itu sistem organisasi sosial dan masyarakat Minangkabau berdasarkan garis keturunan ibu. Seseorang termasuk ke keluarga ibunya, Sistem organisasi sosial dan masyarakat Minangkabau berdasarkan garis keturunan ibu. Seseorang termasuk keluarga ibunya, bukan keluarga yang termasuk kecil. Yang bagian terkecil itu disebut dengan parut. Dalam sebagian masyarakat ada kesatuan kampung yang memisahkan dengan satu laginya sebagai kesatuan kampung. Dari ketiga macam kesatuan ini pari merupakan kesatuan yang bersifat analogis. Sistem religi di Minangkabau berevolusi pada saat berakhirnya Perang Padri yang terjadi pada tahun 1823. Hal ini ditandai dengan perjanjian di Bukit Marapala antara alim ulama, tokoh adat, dan Sadia Pandai.
Mereka sepakat untuk mendasarkan adat budaya Minang pada sejak syariah Islam. Hal ini tertuang dalam adat bersandi syarat bersandi kitabullah, syarat mengganti, adat memakai. Sekian dari video saya. Terima kasih.